Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Mari kita melihat pujian penyembahan kita sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan. Itu kemurahan Tuhan. Damai sejahtera daripadamu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan akhir kebaktian kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sertamu itulah
cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan hanya ini Tuhan. Silakan. Bapa kami dalam surga, Bapa Sanidya, bersyukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan dalam kehidupan kami hingga pada hari Tuhan kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Bapa dalam surga, Sanidya berserahkan dan persembahan yang sudah kami berikan. Engkau berkati bagi anak-anak-Mu yang beri, bahkan tidak sering memberi Tuhan. Engkau memberkati kami bersama sekali Tuhan, persembahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bapa Sanidya kepada Engkau kami menyerahkan masa tempat ini untuk yang mendengar firman Tuhan pada pagi Tuhan. Firman agar Roh Kudus Tuhan akan ada di tengah-tengah kami, bahkan menyentuh hati kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk hidup bersama-sama dengan Engkau Bapa. Bapa dalam surga, tentang roh ketenangan yang Kau berikan bagi kami pada pagi ini Bapa. Karena kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Bapa dalam surga, kita bersama masa tempat ini hanya dalam tangan-Mu, kami Tuhan selamat kami. Amin. Matius 28 ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Mungkin kita sudah baca ayat ini berulang-ulang, tetapi sudah kita melakukannya? Jawabannya adalah pada diri kita sendiri. Yang kita lihat dalam Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Saya akan baca ayat 8, nanti ayat yang ke-9, nanti jemaat yang baca. Segera pagilah, maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9.
Ayat yang ke-10 kita sama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi ini adalah satu perintah Tuhan bagi kita hari ini. Mengapa kita menjadi orang Kristen? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan telah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang hidup bagi kita, di mana Dia telah memberikan kita suatu keyakinan dalam hidup kita, bagaimana kita harus mendasari iman kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi ini kita belajar ada 3 hal yang sangat penting bagi kita. Mengapa kita harus mendasarkan iman kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, bahwa bukti bahwa istilah bangkit, Dia menunjukkan dirinya kepada siapa? Kepada penjaga-penjaga penjara itu. Ini bukti bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada waktu itu. Dan yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Yesus dasar pemberitaan Injil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketiga-tiga hal ini adalah kunci utama mengapa kita harus mendasarkan iman kita kepada Tuhan, dan mengapa kita harus memperingati akan pengorbanan Yesus atas kayu salib. Karena pengorbanan Yesus tidak dapat dimiliki dalam dunia ini, hanya Dia saja yang harus percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi pada pagi ini kita belajar bersama-sama. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 tadi, Dia menyatakan di situ bahwa mereka segera pergi ke kubur itu dan dengan takut dan penuh sukacita. Mengapa ayat ini menyatakan kepada kita pada pagi ini? Karena kita sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia, kita seringkali merasa takut kan? Tetapi di sebalik ketakutan kita ada sukacita. Kalau kita berdasarkan iman kita kepada Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan, apapun kegelisahan kita, apapun ketakutan kita, itu tidak menghalang kita untuk menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia katakan di sini, Tuhan menyatakan jangan takut, Dia katakannya kepada malaikat-malaikat itu. Ini menjadi saksi pertama di mana para malaikat mereka melihat, mereka menyatakan kepada wanita yang datang di kuburan itu, jangan kamu takut, Dia katakan. Karena Yesus yang ada di sini sudah bangkit, Dia katakan di situ. Jadi Dia memberikan pengharapan bagi mereka, memberikan satu keyakinan iman mereka kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua, itu penjaga penjara itu juga, mereka juga bersaksi karena Dia tidak ada di sini. Mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Itu adalah bukti iman bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kesaksian para rasul, di mana mereka juga Tuhan penampakkan diri kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit, dan Dia menyatakan mereka harus pergi ke Galilea. Mereka harus berjalan ke sana dan mereka menunggu Yesus untuk datang ke sana. Karena Yesus mau supaya mereka benar-benar percaya, mereka benar-benar yakin dengan iman mereka bahwa Yesus telah bangkit di antara orang-orang mati pada waktu itu. Mengapa Dia bangkit? Karena Dia mau mencapai rencana Allah di dalam kehidupannya. Kalau tidak bangkit, kita tidak akan bebas dari dosa kita, pelanggaran kita. Tapi karena Yesus telah mati dan bangkit, maka hari ini juga Dia akan membangkitkan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, kita pikir karena apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, mengapa Yesus memberikan keyakinan iman kepada kita? Dalam Roma 8 ayat 1 hingga yang kedua, Dia menyatakan bahwa maut dan dosa telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Berarti segala dosa yang kita lakukan selama hidup kita sudah tidak ada, sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dicucikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga dosa maut tidak ada lagi dalam hidup kita. Kita tahu apa maut yang terjadi dalam hidup kita bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya, mereka akan mati secara tubuh mereka, dan mereka juga akan mati secara roh mereka. Tapi orang Kristen, kita ada jaminan dalam hidup kita. Iman kita harus berdasarkan kepada Tuhan.
karena Dia telah mati dan bangkit untuk saya dan saudara hari ini, maka kita tidak akan mengalami kematian kedua. Kita akan meninggalkan tubuh kita, kita akan mati, tubuh kita akan mati, tetapi roh kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi ini janji Tuhan, ini dasar iman kita, bahwa kita percaya walaupun banyak cabaran yang dialami dalam dunia ini, tetapi tidak akan menghalang Tuhan untuk menyatakan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini ingat, jangan pikirkan bahwa kita masih hidup dalam maut dan dosa yang terakhir, tetapi dosa telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi segala perkara-perkara yang lalu itu jangan kita pikirkan lagi, jangan kita melakukan lagi, tapi tinggalkanlah semua, karena Yesus telah menebus kita, Yesus telah membebaskan kita, dan kita bebas dari maut dan dosa di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana tembus dosa kita? Kita harus mengakui dosa kita. Kita harus mengakui apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Karena dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Banyak orang Kristen tidak mengakui dosa dia. Banyak orang Kristen tidak mengakui apa yang dia menyakitkan hati Tuhan, tapi dia menganggap dia adalah yang terbaik. Tapi ingat, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak akui. Kita tidak mengaku di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita pada hari ini, karena Tuhan itu akan menuntut hidup kita di dalam dunia ini supaya tetap setia kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, karena Dia telah mati dan bangkit untuk saya dan saudara hari ini. Karena itu jangan kita sia-siakan hidup kita hari ini. Sebab dikatakan dalam Galatia 3 ayat yang 13, ditebus dari kutuk. Siapa yang ditebus dari kutuk? Adalah kita. Kita sudah dibebas dari segala kutukan-kutukan dalam dunia ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, segala kutuk sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Karena Yesus telah memenangkan kita. Karena Yesus telah hidup untuk saya dan saudara hari ini. Dan segala sesuatu tidak menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau zaman 2000 tahun yang lalu, di mana para kita yang ada tidak bebas datang kepada Tuhan, kita harus menjadi imam lagi. Imam itu harus menyampaikan apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan telah membelah tirai di bait cuci itu, dan kita bebas untuk datang kepada Tuhan hari ini. Jadi apapun cara kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita kalau kita hidup di dalam Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi jangan kita sia-siakan hidup kita pada saat ini. Jangan pikirkan bahwa saya tidak bagus pada hidup saya ini. Jangan kita berpikir demikian, karena Yesus tidak memandang siapa kita hari ini. Kuncinya kita harus bertobat kembali kepada Tuhan dan mendasari iman kita, karena Yesus telah bangkit di antara orang yang mati pada hari ini. Inilah keyakinan iman kita pada hari ini. Sebagai orang Kristen, inilah dasar iman kita, di mana Yesus telah bangkit untuk saya dan saudara hari ini, supaya kita boleh menikmati kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Lalu dalam hal yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Kalau kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 7, dia katakan di situ yang memberi kehidupan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan dia katakan dia akan memberikan pohon kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setia sampai akhir hidup dia. Di dalam kehidupan dia, Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan dia. Dia akan makan di pohon yang Tuhan sediakan pada saat ini. Jadi hari ini segala ketakutan akan hilang dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan menggantikan sukacita di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat para saksi kebangkitan Yesus, mereka pertama-tama mereka takutkan. Mereka pikir itu yang datang dengan mereka itu adalah orang yang kalau kita semilio. Mereka takutkan, pastilah kita takut. Sedangkan kita kalau kita berjalan berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal, kita pun takutkan. Saya pun kadang-kadang ada masanya takut. Biasa kita kan tubuh kita ini lemah, dan roh kita juga akan ikut dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga tubuh kita dan juga roh Allah akan kita jaga dalam kehidupan kita, supaya kita tidak akan dikuasai oleh rasa ketakutan, tetapi di sebalik ketakutan ada sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Ini pengalaman saya
kilat ya. Kami punya tandaskan di bawah. Cepat-cepat di tandas itu, baru saya lari. Saya lari. Dan dia tidur. Apa pula binatang apa yang dikejar dia? Dan pikiran saya mungkin ini ular kah atau apakah kan? Tapi saya heran, ayamku sampai terbang di sini. Jadi itulah manusia kan. Kita ada rasa ketakutan itu masih ada. Tetapi jangan pula kita ditakuti oleh keadaan di dalam dunia ini. Karena seringkali ketakutan itu membuatkan iman kita lemah. Tapi ketakutan itu kalau kita atasi dengan keberanian kita tetap kuat walaupun kita takut. Ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Karena ketakutan itulah akan terjadi dalam hidup kita kan kalau kita takut. Tapi kalau kita takut dan kita terus percaya kepada Tuhan, segala ketakutan akan hilang. Tapi sukacita yang terjadi dalam hidup kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Itu pengalaman hidup kita kan. Masing-masing kita punya pengalaman. Saya juga seorang yang dulu saya seorang penakut. Saya takut dengan orang yang meninggal. Tapi hari ini saya berani dengan orang. Sebab ada cabaran pula. Kalau takut betul, itu pula yang terjadi dengan kita. Jadi ketakutan itu boleh membuatkan kita lemah. Tapi kalau kita kasih ketakutan itu dengan iman kita, dengan doa kita kepada Tuhan, semua ketakutan akan terjadi dengan sukacita dalam kehidupan kita. Nanti dia katakan di sini Ibrani 6 ayat ke-19 hingga yang ke-20. Dia menyatakan di situ bahwa kita ini sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita. Pertama, dia memberikan kita hidup yang kekal. Kita akan makan dari pohon yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, buat sebuah pengharapan itu adalah saul yang kuat bagi orang-orang yang percaya. Kamu tahu kapal yang besar itu, bagaimana dia kalau dia berlabuh? Apa mereka angkat supaya tidak dilari oleh ombak? Apa yang mereka buang supaya kapal itu tidak bergerak? Jangkar. Oke. Nah, mereka membuang saukan. Mereka angkat itu baru berkembang di laut supaya walaupun ada ombak kapal-kapal lain mereka tidak bergoyangkan, tidak akan beranjak dari tempat mereka berlabuh itu. Itu adalah saul untuk menahan. Bayangkanlah kapal itu besar, tapi saul itu tidak boleh menahan. Lebih besar dari kapal daripada saul yang mereka buang itu, supaya tidak akan berganjak daripada tempat dia berlabuh. Jadi pada hari ini pengharapan kita adalah saul yang kuat. Apakah pengharapan kita? Iman kita. Sedikit pun, sebiji sesawi pun iman kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan ada bersama-sama kita, kita tidak akan goyang, kita tidak akan berganjak di tempat kita, tetapi tetap berdiri dan tetap tenang di tempat Dia, karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Saul kita adalah iman kita, iman orang percaya dalam kehidupan kita. Iman ini akan menguatkan kita sekalipun banyak cabaran cobaan yang coba menggoda kita, coba mengombang-ambingkan, kita tidak akan beranjak, karena saul itu adalah saul yang kuat yang bolehkan kita boleh bertahan apapun cabaran, rintangan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19 ayat 20, dia menyatakan bahwa sebab pengharapan itu adalah saul yang kuat bagi orang-orang percaya. Jadi jangan lepaskan iman kita, percaya kita pada hari ini, tapi peganglah itu, karena itulah saul yang kuat untuk memimpin kehidupan kita kepada jalan kebenaran yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan mulai kebangkitan Yesus, inilah pengharapan kita. Itu iman, percaya kita kepada Tuhan pada hari ini. Jadi ingat, iman kita sangat penting bagi kita hari ini, supaya kita tetap kuat sampai akhir hidup kita, sampai akhir zaman kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebab pengharapan itu adalah saul yang kuat. Ingat pengharapan kita. Pengharapan kita adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Itu yang kita mengharapkan hari ini, supaya apa yang kita lakukan hari ini tidak akan sia-sia, tetapi kita akan menuai apa yang kita tabur dalam dunia ini. Kalau kita menabur kebaikan, maka kebaikan yang kita tuai. Tapi kalau kita menabur yang tidak baik, maka tidak baiklah kita tuai dalam kehidupan kita hari ini. Karena itu
hari ini. Perhatikan iman kita. Atau bagaimana iman kita mundur? Kamu tahu kan? Iman yang mulai mundur, mereka tidak mau berdoa. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Itu adalah iman mereka mulai kundur. Kalau firman Tuhan bilang mulai kundur. Kalau talinya tidak ketat lagi, tapi begini sudah kan. Itu adalah iman kita tidak mulai kundur, tidak akan maju lagi hidup kita. Tapi kalau kita ada saw kita kuat, kita tetap berdiri teguh. Bagaimanapun cabaran yang alami tidak akan menghalang kita untuk menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat pengharapan kita didasarkan pada kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Di antara kepercayaan di dunia ini, hanya Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita hari ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingat, pada saat ini kami serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tidak apa, mereka menunggu juga itu. Mereka tahu kita beribadah kan? Oke, jadi kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita pada hari ini. Sehingga dia katakan sesuai sebagai perintis, Yesus sebagai perintis bagi kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa Yesus telah mati bangkit bagi saya dan saudara hari ini? Karena Tuhan memulihkan hubungan yang telah rusak dalam kehidupan kita. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan telah rusak. Tapi karena Tuhan telah mati bangkit bagi saya dan saudara, maka hubungan kita telah dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bebas untuk datang kepada Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Lalu dalam hal yang ketiga, bahwa kebangkitan Yesus dasar memberikan Injil. Mengapa Yesus memberikan tanggung jawab itu kepada kita? Dalam Matius 28 ayat yang ke-16 hingga yang ke-20, dia katakan, bagi orang yang sudah percaya, sudah menikmati kemurahan Tuhan, sudah menikmati kebaikan Tuhan, mereka tidak duduk berdiam diri, tetapi mereka harus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus bagi semua orang. Mereka harus menjadi saksi kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka harus menjadi teladan dalam hidup mereka, di mana Yesus telah mati dan bangkit bagi kehidupan mereka, dan mereka telah menerima kebebasan untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena itu dia katakan, kita harus memberitakan kabar kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita bahkan sesama kita. Jadi kita hari ini orang Kristen, jadilah teladan yang terbaik dalam hidup kita. Nyatakan bahwa Yesus telah bangkit untuk saya dan saudara hari ini, dan setiap orang yang menerima Tuhan, mereka akan menerima hidup yang kekal dalam kehidupan mereka pada saat ini. Inilah kabar baik bagi kita. Dia menghidupkan pemberitaan Injil bagi Yesus. Ingat, kalau dalam firman Tuhan, adakah kamu dengar agama-agama yang mengatakan Tuhan kami telah bangkit daripada antara orang mati? Tidak ada kan? Hanya orang Kristen, Tuhan mereka, Allah mereka telah bangkit di antara orang-orang percaya. Inilah bukti kita. Mengapa kita menyimpang lagi di belakang kebenaran firman Tuhan? Mengapa kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sedangkan Yesus telah beri bukti bahwa dia telah mati untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, dan kita akan menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apapun cobaan kita hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tapi tetaplah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebab janji Tuhan bagi kita dalam 1 Korintus 6 ayat 14, dia menyatakan bahwa Allah telah bangkit dan Ia juga akan membangkitkan kita di dalam kehidupan kita. Ini janji Tuhan bagi kita. Kalau kita lemah baca ayat ini, bahwa Yesus telah bangkit untuk saya, dan Tuhan juga akan membangkitkan saya pada dunia yang akan datang, itu dalam kerajaan surga. Jadi ini janji Tuhan bagi kita. Oleh itu, dia katakan bahwa kita harus percaya sepenuhnya dengan iman kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20, kita lihat bersama-sama ayat ini sebagai ayat terakhir kita pada pagi ini. Kita melihat dalam 1 Korintus pasal 6. Kita lihat bersama ayat ini. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Kita baca ayat ini sama-sama.
ayat 3. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ini adalah janji Tuhan bagi kita. Setiap orang yang telah menerima hal ini dalam kehidupan kita, kamu telah dibeli. Berarti Yesus telah mati dan bangkit untuk saya. Dia telah membeli kita dengan darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Karena itu kata firman Tuhan, muliakanlah Allah di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita supaya kita mendasari iman kita kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah dasar kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Dia sumber kekuatan kita, dia sumber pengharapan kita sehingga orang-orang percaya melalui kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita pada hari ini. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita hari ini, tapi muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita, marilah kita tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena adalah sumber keselamatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan jangan kita berdiam diri, tapi menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau bagi kita hari ini. Jadi firman Tuhan yang sampai di sini kita sama-sama berdiri bersama-sama dengan saya. Kita berdoa agar Tuhan menentukan iman kita supaya kita memiliki pengharapan yang kuat seperti Saul yang dinamakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Itu akan menjadi pedoman bagi kami dan biar kami mendasari iman kami kepada Engkau Bapa, karena kepada Allah yang hidup bagi kami Bapa. Bapa, kuatkan teguhkan iman kami supaya tidak melawan pencobaan kehidupan kami, supaya kami tidak akan diombang-ambingkan oleh ilah zaman Tuhan, tetapi kami akan hidup dalam iman kami kepada Engkau Bapa. Bapa, pimpinlah kami dan pelihara hidup. Semua dapat Kau lakukan, apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, mukjizat itu nyata di hidupku, dan ku hidup oleh percaya. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita main gereja sepanjang tahun 2023
berdoa untuk pekerjaan dan kesehatan jemaat. Ketiga, kita berdoa untuk anak-anak yang bersekolah sampai hari Selasa dan lepas hati, dan kita jumpa minggu depan.